Meski Bang Haji Roma Irama pernah bilang untuk jangan banyak-banyak begadang, tapi begadang nonton F1 dini hari tadi sepertinya tidak sia-sia dan membuat kita bisa memulai hari Senin pagi dengan bergairah. Balapan GP Amerika Serikat yang banyak dibilang akan membosankan karena gelar juara dunia yang sudah dikunci oleh Verstappen, faktanya berlangsung sangat seru dengan banyaknya aksi yang terjadi di track. Max Verstappen dipaksa untuk mengulang balapan tahun lalu dengan berduel dengan Lewis Hamilton untuk mengunci kemenangannya di Austin. Hal itu karena masalah pit stop yang dialami Verstappen ketika memimpin race, membuatnya sempat disalip oleh Hamilton dan Charles Leclerc. Namun dengan ketenangan dan mobil yang mumpuni, Verstappen sukses menyalip keduanya dan raih kemenangan ke-13-nya musim ini untuk menyamai rekor jumlah kemenangan terbanyak dalam satu musim milik Sebastian Vettel serta Michael Schumacher. Hasil tersebut berhasil membantu Red Bull untuk mengunci dan membawa kembali gelar juara dunia konstruktor pertama mereka sejak musim 2013. Di tengah-tengah suasana duka dan emosional karena wafatnya pemilik dan CEO founder Red Bull, Dietrich Mateschitz, gelar juara yang mereka raih tentu menjadi hadiah perpisahan yang manis bagi beliau. Meski gagal menang, tapi Hamilton berhasil membuktikan kalau Mercedes sudah membuat progres yang positif musim ini. Lalu podium ketiga dihuni oleh Charles Leclerc yang start dari posisi 12 karena penalti mesin. Ia berhasil naik ke papan atas setelah beruntung strategi golongnya dibantu oleh keluarnya safety car yang memberikan Leclerc pit stop gratisan. Sementara itu Carlos Sainz yang meraih pole position harus rela mengakhiri balapan lebih awal setelah disenggol oleh George Russell di tikungan pertama selepas start. Sainz alami kebocoran air radiator dan membuatnya alami DNF ke-6-nya musim ini. Russell sendiri dihukum penalti 5 detik karena dianggap bersalah dengan menabrak mobil Sainz. Dia dianggap salah karena melaju terlalu kencang ketika masuk di tikungan pertama dan kemudian membuat mobilnya alami understeer saat berbelok, sebelum akhirnya menyenggol Sainz. Meski Sainz juga bermanuver dengan agresif karena dia mengejar sisi dalam racing line setelah disalip Verstappen, tapi insiden itu tak akan terjadi jika Russell tidak melaju terlalu cepat dan understeer di tikungan. Selain hal-hal yang barusan kami sebutkan, ada banyak sekali hal yang bisa dibahas dari balapan seru pagi tadi. Untuk kalian yang tidak sempat menonton karena harus bekerja di pagi hari atau ketiduran, simak video ini sampai habis ya. Yang jadi perhatian kemarin tentu ada insiden antara Fernando Alonso dan Lance Stroll yang terjadi pada lap ke-22. Alonso yang berniat menyalip Stroll di lurusan panjang sirkuit kota tiba-tiba menabrak bagian belakang mobil Aston Martin itu. Mobil Alonso sempat terpental sedikit, dan untung saja dia masih bisa mendarat, lalu kendalikan mobilnya sebelum menabrak tembok. Meski begitu, Alonso cuma mengalami kerusakan di sayap depan, serta spion, dan dia bisa kembali ke pit untuk melanjutkan balapan. Sementara itu, Lance Stroll mendapat kerusakan yang cukup parah di bagian belakang mobilnya setelah ditabrak Alonso dan sempat melintir berputar beberapa kali. Stroll tidak bisa lanjutkan balapan, padahal dia setelah start bisa tembus sampai ke posisi ketiga, dan GP Amerika seharusnya jadi race di mana ia tampil bagus. Setelah balapan usai, race stewards memutuskan jika pembalap Kanada itu bersalah dan menyebabkan Alonso alami insiden mengerikan tersebut. Mereka menilai jika Stroll melakukan reaksi berupa manuver mendadak ketika Alonso berusaha menyalipnya. Ia kemudian dihukum penalti turun 3 grid di GP Meksiko nanti karena kesalahannya. Namun yang unik adalah Fernando Alonso sendiri menganggap kalau itu adalah racing incident. Menurutnya insiden tersebut adalah murni ketidakberuntungan karena ia dan Stroll bergerak ke kiri dalam waktu bersamaan. Tapi jika dilihat dari tayangan ulang, jelas jika rekan setim Alonso musim depan tersebut sedikit bermanuver secara mendadak sesaat sebelum insiden terjadi. Alonso sebenarnya juga bisa dinilai agak terlambat dalam melakukan manuver, yang kemudian dia tidak punya cukup waktu untuk bereaksi ketika Stroll bergerak mendadak ke kiri. Terlepas dari apa yang Alonso alami di lap ke-22, GP Amerika Serikat adalah salah satu balapan terbaik yang ditampilkan oleh pembalap Spanyol tersebut. Setelah dia masuk pit untuk ganti sayap depan yang rusak, Alonso keluar di posisi paling buncit. Adanya safety car membuat Alonso masih punya kesempatan besar untuk kembali naik ke 10 besar. Ketika balapan dimulai lagi, pemegang titel 2 kali juara dunia ini menggila dan menunjukkan kelasnya sebagai pembalap papan atas. Secara perlahan serta dibantu oleh beberapa pembalap yang masuk pit, Alonso naik dan tidak butuh waktu lama untuk naik ke 10 besar. Alonso kemudian berhasil finish di urutan ke-7 dan koleksi beberapa poin berharga untuk tim Alpine. Sebelum akhirnya ia diganjar penalti 30 detik di akhir balapan dan terjun bebas ke posisi 15 setelah diprotes oleh tim Haas perihal kaca spionnya yang lepas beberapa lap sebelum finish.
Kaca spion tersebut lepas sebagai akibat dari insidennya dengan Stroll. Bos Haas, Günther Steiner, marah besar dan protes kepada FIA yang tidak memberikan peringatan berupa bendera black and orange kepada Alonso dan Perez yang alami kerusakan di end plate-nya. Seperti yang kita tahu, Haas musim ini 3 kali menjadi korban peringatan bendera black and orange. Perez dan Red Bull dikabarkan lolos dan protes Haas kepada mereka ditolak karena memang end plate mobil Perez sudah lepas dan strukturnya masih aman untuk dipakai. Tapi berbeda dengan Alonso yang kehilangan spion yang lebih berbahaya secara protokol safety dan berakibat kepada dirinya yang diganjar penalti di akhir balapan dan tidak jadi meraih poin. Di papan tengah, Alonso hanya kalah dari Lando Norris yang juga tampil garang di balapan pagi tadi. Sempat tercecer di urutan 15 usai pit stop keduanya, Norris menyalip satu persatu pembalap di depannya, termasuk manuver cantiknya ketika mengovertake Alex Albon dari sisi luar tikungan pertama. Pembalap berusia 22 tahun ini kemudian berhasil menyalip Alonso untuk finish di urutan ke-6. Performa apik juga ditunjukkan oleh pembalap idola sejuta umat. Siapa lagi kalau bukan Sebastian Vettel, yang sepertinya kembali menemukan gairah di balap F1 setelah penampilan apiknya di Suzuka. Sepanjang balapan, ia bisa tampil dengan sangat bagus, atau bisa dikatakan kalau secara overall Aston Martin memang cukup kuat di Austin. Stroll saja bisa start dari posisi kelima setelah kualifikasi dan sempat masuk ke top 3 di lap pertama. Dengan strategi Aston Martin yang unik dengan memakai ban medium di stint kedua dan dengan bantuan safety car, membuat Vettel mampu bersaing di papan tengah secara kompetitif. Bahkan Vettel sempat memimpin jalannya race ketika pembalap papan atas masuk pit. Ia sempat berduel dengan Lewis Hamilton dan memberikan kita sedikit nostalgia kembali ke F1 tahun 2012. Namun sayangnya, tidak lama setelah itu, nasib apes menimpa Vettel dengan masalah yang ia alami ketika pit stop. Ketika pit stop yang lama, pembalap yang akan pensiun akhir musim ini harus tercecer ke posisi 13. Tapi disinilah Vettel menunjukkan kelasnya. Dia mulai tancap gas dan menyalip satu persatu pembalap di depannya. Sampai di lap terakhir, dia berduel sengit dengan Kevin Magnussen dan melakukan manuver yang cantik di tikungan 19 untuk kunci posisi ke-8 atau ke-7 setelah penalti Alonso. Berkat performa apiknya tersebut, Vettel juga berhasil menang voting sebagai Driver of the Day GP Amerika Serikat. Sementara itu, Magnussen walaupun kalah duel dari Vettel, tapi penampilannya tak kalah keren. Kevin Magnussen sukses mengakhiri rangkaian puasa poin yang dialami oleh Haas dengan finish di posisi ke-8. Strategi perjudian dan penuh resiko dari Haas yang cuma memberikan sekali pit stop kepada Magnussen sukses membuahkan hasil. Pembalap Denmark ini memakai ban medium di mobilnya selama 38 putaran. Jumlah yang sangat banyak serta sangat beresiko mengingat karakter sirkuit kota yang cukup menyiksa ban. Magnussen berhasil merawat bannya itu sampai akhir dan menjadi satu-satunya pembalap yang finish dengan sekali pit stop. Raihan poin mereka menjadi semakin indah karena didapat di GP Amerika Serikat yang merupakan balapan kandang tim Haas. Tidak lupa kami mention duel seru dan bersih antara Charles Leclerc dan Max Verstappen. Meski kita sudah tahu siapa yang bakal menang di duel tersebut, tapi setidaknya kita bisa melihat kedua pembalap ini saling berbalas overtaking. Manuver Leclerc kepada Sergio Perez juga salah satu yang terbaik di balapan kemarin. Manuver yang agresif tapi dieksekusi dengan sempurna. Mana nih momen favorit kalian? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.